Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Oh ya adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Andrea Remabati. Biasanya dipanggil dengan sebutan Kak Andrea ya. Di sini, kakak dan teman-teman kakak akan membahas mengenai kesenian dan kekhasan daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat dengan provinsi. Daerah istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan Pulau Jawa bagian tengah. Daerah istimewa Yogyakarta berbatasan dengan Jawa Tengah di bagian timur, barat, utara, dan berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian selatan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemberian status istimewa untuk daerah istimewa Yogyakarta ya adik-adik. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia meresmikan bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Keistimewaan ini digambarkan dalam undang-undang melalui status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus atau pemerintahan sendiri. Di daerah ini terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan konstitusi yang melindungi dan mengatur Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sehingga memiliki landasan hukum yang sah untuk mengatur wilayahnya. Kalian tahu nggak adik-adik? Di sini kakak akan menjelaskan apa lagi? Ada yang tahu? Ya, jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam alat musik tradisional dan lagu daerah dari daerah istimewa Yogyakarta. Menarik bukan? Untuk yang pertama, kakak akan membahas mengenai macam-macam alat musik tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira apa aja ya adik-adik? Kakak kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu ada gejong lesung. Alat musik gejong lesung awalnya digunakan masyarakat sebagai alat untuk memisahkan padi dari tangkai dan kulitnya. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, gejong lesung berkembang menjadi kesenian alat musik tradisional. Gejong lesung seolah menghasilkan harmonisasi yang unik, sehingga digunakan sebagai alat musik tradisional. Alat musik gejong lesung cara memainkannya yaitu dipukul menggunakan alu atau antap. Alat musik gejong lesung biasanya dimainkan oleh 4 atau 5 orang. Yang kedua, ada rinding gumbeng. Alat musik ini cara memainkannya dengan ditiup. Alat musik rinding gumbeng berasal dari daerah Gunung Kidul. Yang terkenal akan sederhana dan sangat dekat dengan alam. Yang ketiga, ada tuntung. Alat musik tradisional ini biasanya ada di kesenian musik pekbum. Materi terakhir yang akan kakak sampaikan yaitu mengenai macam-macam lagu daerah dari daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira apa aja ya adik-adik? Yang pertama ada Caping Gunung. Lagu Caping Gunung diciptakan oleh Gesang. Lagu ini menceritakan kerinduan orang tua terhadap anaknya yang sedang merantau di kota. Yang kedua, ada Kidang Talun. Lagu ini menceritakan tentang nasihat orang tua terhadap anaknya agar selalu menjaga binatang, khususnya binatang yang sudah langka. Ketiga, Pitik Tukung. Lagu ini merupakan jenis lagu dolanan yang menceritakan tentang suasana pedesaan yang asri. Dan yang terakhir,
Ada lagu dari daerah istimewa Yogyakarta yang sangat terkenal dan sering kita dengar loh adik-adik. Ada yang tahu nggak lagu apa? Ya, lagu Suwe Ora Jamu. Lagu ini termasuk jenis lagu dolanan. Lagu Suwe Ora Jamu diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Kita nyanyi bareng-bareng yuk adik-adik. Suwe ora jamu, jamu telu. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godhong telu. Suwe ora ketemu pisan atine gelo. Suwe ora jamu, jamu suku tundel. Suwe ora ketemu pisan di sana. Suwe ora jamu, jamu godhong tundel. Suwe ora ketemu pisan tombo pinter. Jadi, lagu Suwe Ora Jamu memiliki filosofi yaitu rasa gembira seseorang karena sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu dapat bertemu kembali. Tetapi ada beberapa temannya yang bersikap sombong sehingga muncul rasa kecewa. Lagu ini juga memiliki arti bahwa tidak semua hal yang kita inginkan berjalan sesuai kemauan kita. Jadi, pesan moral dari lagu Suwe Ora Jamu adalah kita tidak boleh berbuat sombong karena perbuatan sombong merupakan sifat yang dibenci oleh Tuhan. Itu dia adik-adik materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diah ya adik-adik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Setianti. Adik-adik bisa memanggil saya dengan Kak Ayu. Jadi kita di sini akan belajar mengenai hal-hal yang khas dari kota Yogyakarta. Khususnya di sini kita akan membahas mengenai seni kriya. Oke, baik adik-adik. Semua yang pertama kita akan belajar mengenai seni kriya. Ada yang tahu seni kriya itu apa? Ya, benar sekali. Seni kriya adalah seni yang dibuat menggunakan tangan dengan berbagai media seni. Dan di Jogja sendiri ada banyak sekali hasil seni kriya. Ada yang tahu apa saja adik-adik? Coba sebutkan. Ya, betul. Ada batik, gerabah, lukisan, aksesoris, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kakak ingin membahas mengenai batik khas dari Yogyakarta. Ya, batik merupakan kerajinan tangan yang menggunakan media kain. Bahan lain dari batik yaitu ada malam. Malam merupakan lilin khusus untuk membuat motif pada batik. Selain bahan, ada juga alat yang digunakan untuk membatik. Ada yang tahu apa saja? Ada canting, wajan, dan kompor. Batik Jogja juga memiliki corak yang khas. Nih, kita lihat bareng-bareng ya corak dari batik khas Yogyakarta ini. Baik, yang pertama ada batik ceplok Kesatrian.
Pengulangan bentuk dasar geometri seperti segi empat, persegi panjang, oval, atau bintang menjadi sekuntum bunga menjadi ciri khas batik motif ini. Kain batik motif ini biasanya digunakan untuk kain kira pengantin. Dalam prakteknya, batik motif ceplok kesatuan ini sebagian besar menggunakan unsur meru, gurda, dan parang yang dapat memberikan kesan gagah bagi si pemakai. Kemudian lanjut yang kedua ada batik motif Ciptoni. Batik ini biasanya dipakai pada acara-acara resmi. Kalian mungkin banyak melihat di acara TV yang menampilkan acara keraton. Biasanya banyak yang memakai motif kain batik ini. Filosofi dari motif batik ini adalah memberikan kesan bahwa orang yang memakai kain batik ini merupakan orang yang sopan, berwibawa, bijaksana, dan memiliki tata krama yang baik. Kemudian selanjutnya ada batik motif Sidomukti. Batik motif Sidomukti ini memiliki arti mulia dan sejahtera. Motif batik ini juga termasuk salah satu jenis batik keraton. Sekarang ini, kain batik ini sering dipakai dalam upacara perkawinan adat Jawa. Filosofi dari batik Sidomukti ini adalah mengandung harapan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Secara keseluruhan, kain batik motif ini mengandung harapan agar keinginan dapat segera tercapai. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada batik motif kawung. Batik kawung ini menggambarkan motif daun buah kawung. Ada yang tahu apa itu buah kawung? Buah kawung ini sering kita kenal dengan nama buah kolang-kaling. Pasti kalian tahu kan buah kolang-kaling? Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, terlihat jelas bahwa motif kain batik ini persis seperti buah kolang-kaling yang tersusun dengan rapi. Kemudian ada batik motif Parangkusumo. Kain batik ini memiliki ragam hias utama menyerupai sebuah ombak lautan. Batik Parangkusumo ini memiliki filosofi bahwa sebuah kehidupan harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha nyata untuk mencapai keharmonisan lahir dan batin. Nah, motif-motif kain batik khas Yogyakarta sebenarnya masih banyak ragam jenisnya. Tetapi di sini kakak hanya menjelaskan beberapa motif kain batik yang sering kita lihat. Selanjutnya, kakak ingin memberikan sebuah video mengenai cara membuat motif batik menggunakan malam dan cantik. Simak baik-baik ya videonya. Memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan, memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan.
Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Bagaimana adik-adik? Sudah mulai paham soal seni kriya batik belum? Kalau sudah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita, khususnya untuk mengenal lebih jauh daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Lili Dwi Saraswati. Kalian bisa panggil dengan kakak Lili. Adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenai seni budaya dan kekhasan daerah istimewa Yogyakarta. Yuk kita belajar dengan baik. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya dari kesenian. Contohnya tarian, seni rupa, seni musik, seni kerajinan, dan juga memiliki berbagai macam adat dan tradisi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai seni rupa. Adik-adik ada yang tahu apa itu seni rupa? Ya, seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan oleh rabaan. Seni rupa menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Kori Hartong, pengertian seni rupa adalah sebuah cara untuk mengekspresikan diri dan emosi sehingga orang lain ikut menikmatinya. Seni rupa merupakan sebuah pesan keindahan yang harus disampaikan kepada penikmatnya. Kesan dari seni rupa yang dihasilkan merupakan hasil olahan dari konsep garis, titik, bidang, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Berdasarkan bentuknya, seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni yang hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, seperti lukisan, relief, dan grafis. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, karya seni yang berbentuk seperti bangun ruang dan memiliki volume, di mana dimensinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, contohnya patung, arsitektur, keramik, kerajinan, dan sebagainya. Kemudian, jika seni rupa daerah adalah karya seni yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Nah, di sini kita akan lebih fokus kepada seni lukis. Ada yang tahu adik-adik apa itu seni lukis? Ya, seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek. Objek itu bisa berupa pemandangan, makhluk hidup, atau benda lainnya. Karya seni lukis ini diwujudkan dalam bentuk karya 2 dimensi. Nah, adik-adik, di Yogyakarta terkenal akan seni budayanya dan memiliki ratusan seniman seperti Afandi dan Basuki Abdullah. Banyak karya seni lukis yang telah dihasilkan oleh para seniman. Contohnya lukisan Barong. Lukisan ini dibuat karena kecintaannya terhadap budaya Indonesia, yaitu tokoh dalam cerita rakyat Bali. Lalu lukisan kakak dan adik dengan penguasaan proporsi dan anatomi. Pelukis ini menggambarkan gerak tubuh mereka yang mengalunkan perjalanan sunyi. Kemudian lukisan ayam tarung. 2 ayam dalam lukisan ini adalah ayam-ayam terbaik yang bertarung dengan sengit, baik hidup dan mati untuk menentukan siapa jawara sejati. Dan masih banyak lagi lukisan karya para seniman lainnya. Jika adik-adik sedang berada di Yogyakarta, boleh nih mampir ke Museum Afandi, Amriyaya, dan Widayat. Di sana banyak sekali karya para seniman yang indah dan unik. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai seni rupa, kakak di sini akan menggambar objek wisata alam yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya, ada yang tahu adik-adik apa saja sih objek wisata alam yang ada di Yogyakarta? Ya, betul sekali, ada Parangtritis, lalu ada Pantai Indrayanti, hutan mangrove, wisata alam Kali Biru, tebing Breksi, puncak Bejici, dan masih banyak lagi. Yogyakarta memang dikenal sebagai provinsi yang kaya akan destinasi wisatanya, mulai dari wisata budaya hingga wisata alamnya. Nah, sekarang kakak akan menggambar salah satu objek wisata alam yang ada di Yogyakarta, yaitu Pantai Indrayanti. Yuk, mari kita simak. Adik-adik juga boleh ikut menggambar. Siapkan kertas dan pensilnya ya.
Yogyakarta dikenal menyimpan segudang pantai eksotis. Salah satu pantai yang kerap menjadi tujuan wisata adalah Pantai Indrayanti. Pemandangan Pantai Indrayanti yang membentang elok begitu menyejukkan mata. Pada bagian barat serta timur pantai, kalian bisa menyaksikan megahnya Bukit Karang. Hamparan pasir pantai yang putih dan lembut juga sangat pas dengan birunya laut. Ditambah dengan kebersihan yang terjaga, menjadikan pengunjungnya tak pernah sepi. Pantai Indrayanti ini berada di kawasan wisata Pantai Gunung Kidul, tepatnya terletak di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya dekat dengan wisata lain seperti Sundak, Sadranan, Omandeng, hingga Pantai Ngandong yang berada di sebelah timur. Di kawasan Pantai Indrayanti, kalian bisa menemukan banyak yang menyewakan payung lengkap dengan alasnya, sehingga menikmati keindahan pantainya bisa lebih mudah dan menyenangkan. Meskipun terbilang ekstrim, pemandangan yang kalian nikmati akan semakin menawan dan membuat kalian terpukau karena keindahannya. Di atas tebing ini, bagi kalian yang menyukai fotografi atau swafoto, bisa sekali mengabadikan foto dengan latar belakang laut yang luas. Setelah puas menikmati keindahannya, kalian yang memang menyukai aktivitas menantang bisa nih panjat tebing, karena pantai yang satu ini memiliki banyak tebing yang kokoh dan menawan. Namun untuk menaiki tebing-tebing ini tentunya harus selalu berhati-hati karena harus melewati semak-semak. Selain memiliki pemandangan yang menawan, fasilitas yang disediakan oleh pengelola pantai juga lengkap loh. Berlibur ke pantai memang menjadi salah satu cara menghabiskan waktu liburan yang tepat. Ketika ke Yogyakarta, tak ada salahnya menjadikan Pantai Indrayanti sebagai tujuan. Nah, ini ya adik-adik gambaran Pantai Indrayanti. Di sini ada Bukit Karang, ada pasir putih, dan lautan yang indah dan luas, serta ada beberapa payung untuk bersantai. Demikian yang dapat kakak sampaikan, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut belajar mengenai kesenian budaya Indonesia. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat untuk adik-adik. Untuk materi selanjutnya, yaitu seni tari, akan disampaikan oleh kakak Paremata Irma ya adik-adik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Paramita Irma Triprihartini. Adik-adik bisa panggil kakak Kamita. Baik, di kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang kesenian. Ada yang sudah tahu kesenian dari daerah mana sih yang akan kakak sampaikan hari ini? Iya, betul sekali. Kakak akan menjelaskan tentang kesenian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, di kesempatan kali ini adik-adik akan belajar tentang kesenian seni tari dari daerah istimewa Yogyakarta bersama kakak ya. Tolong disimak baik-baik materi yang akan kakak sampaikan. Kakak mulai ya. Jadi, seni tari menurut Sudarsono sendiri adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis.
Nah, secara keseluruhan atau secara umum, seni tari ini merupakan sebuah gerakan berirama yang dilakukan dengan tujuan untuk mengekspresikan perasaan tertentu dan menyampaikan pesan bagi penontonnya. Seperti contohnya ada tari kumbang, tari serimpi, tari beksan lawung ageng, dan tari rorong igel. Tapi kakak tidak akan membahas itu semua ya. Kakak akan membahas salah satu seni tari saja. Nanti kalau kakak jelaskan semuanya akan panjang. Jadi, kakak di sini akan menjelaskan tentang tari serimpi. Tari serimpi ini menggambarkan tentang pertikaian antara dua hal yang bertentangan antara baik dan buruk. Awal mula dari tari serimpi ini berawal dari Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung memerintahkan pada tahun 1613 sampai 1646. Nah, di tari serimpi ini juga salah satu tarian yang disucikan pada saat kenaikan tahta sultan atau acara-acara di kerajaan seperti hari penting kerajaan. Tari serimpi biasanya diberakakan oleh 4 orang penari untuk mewakili sebuah mimpi yang merupakan arti dari tarian serimpi itu sendiri. Selanjutnya, adik-adik bisa pelajari sendiri ya tentang tari lainnya agar lebih paham dan lebih banyak pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi, bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja ya. Nah, cukup sekian materi yang kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.